Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita masing-masing, di mana Tuhan sudah menuntun memberkati kita lagi, sepanjang 1 minggu ini kita boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab, dan kita boleh bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-8 dengan tema pengharapan perjanjian baru. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema kita sepanjang 1 minggu ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Paulus menyebut kedatangan Yesus yang kedua sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan yang penuh bahagia ini bukanlah pengharapan yang baru, tetapi lebih tepatnya terungkapnya harapan zaman dahulu telah dipelihara oleh para bapa dan para nabi. Contohnya Kristus menyebutkan bahwa Abraham telah meramalkan dan bersukacita untuk melihat harinya, hari Tuhan. Yudas menyatakan bahwa Henokh bernubuat tentang kedatangan kedua, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan pengharapan yang penuh bahagia, di mana Yesus akan datang kembali. Dalam perjanjian baru ada banyak referensi tentang peristiwa besar ini. Pengharapan ini erat kaitannya dengan kebangkitan dan hidup yang kekal bersama Yesus. Namun kedatangan yang kedua dan akibatnya telah menjadi hal yang tidak penting di antara beberapa orang Kristen. Mengapa demikian? Mari kita pelajari beberapa keraguan umum tentang topik ini. Kecewa, lelah menunggu, apakah kita abadi? Apakah kita perlu dibangkitkan? Dan apakah kita akan diangkat secara rahasia? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan keraguan-raguan yang kita akan berusaha melihat jawabannya dan apa implikasinya di dalam kehidupan kita. Kecewa? 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa maksudnya ayat ini? Satu-satunya kehidupan setelah kematian yang Paulus ketahui dimulai setelah kebangkitan. Karena itu, dia yakin tidak akan ada harapan bagi orang mati jika kebangkitan itu tidak nyata. Jika kita percaya bahwa semuanya berakhir ketika kita mati, kita adalah seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Ia baik di dalam kehidupan kita. Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia mati bagi kita dan memberikan pengharapan. Ia menaklukkan kematian, Ia menaklukkan maut. Dan kita sebagai pengikut-pengikutnya diberikan pengharapan bahwa kita juga akan menaklukkan maut atau kematian kekal apabila kita setia kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami istirahat sementara lewat kematian, tetapi ada janji bahwa Yesus datang kembali. Umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dalam kematian akan dibangkitkan menuju kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Dan ini merupakan pengharapan bagi kita. Hal yang sama berlaku jika kita menyangkal bahwa Yesus telah dibangkitkan, karena kebangkitan kita sendiri berkaitan erat dengan kebangkitannya. Harapan saudara dan saya tidak dibangun di atas kehidupan yang singkat ini. Berkat Yesus, kehidupan kekal tanpa dosa menanti. Kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan pandangan akan kebenaran ini. Kita terkontaminasi dengan pandangan-pandangan duniawi. Mungkin seringkali kita tidak mempercayai bahwa Yesus akan datang kembali dan akan membangkitkan mereka yang telah beristirahat dalam kematian. Tetapi ingatlah, ada janji yang Allah berikan kepada kita. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya salah satu penulis rohani menyatakan, surga bernilai segala sesuatu bagi kita. Maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Ada surga yang dijanjikan oleh Allah bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Tidakkah kita percaya dengan janji Tuhan ini? Lelah menunggu? 2 Petrus 3:4 menyatakan, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Sebelum naik ke surga, Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Itu adalah janji terakhir yang tertulis dalam Alkitab. Namun, sudah hampir 2000 tahun sampai kita saat ini juga.
Yesus belum datang. Itulah sebabnya timbul pertanyaan, apakah kita, saudara dan saya, lelah menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini? Sebenarnya tidak ada yang menunggu lebih dari beberapa tahun. Kita hidup, kita mati, Yesus datang kembali. Jadi yang dimaksudkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada kedatangan Tuhan secara umum, di mana kita akan melihat muka dengan muka nanti. Manakala Tuhan datang kembali, kita akan melihat kedahsyatan kedatangan Tuhan itu. Tetapi apabila kita mengalami kematian, itu berarti kedatangan Tuhan telah berlaku di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena ketika kita mati, kehidupan kita telah selesai. Kita beristirahat dari jerih lelah kita, dan tinggal Yesus membangkitkan manakala Ia datang kembali. Ketika Yesus datang kembali, kita akan merasa seperti sekejap sejak kita mati. Pikirkan tentang Adam dan Hawa. Bagi mereka, Yesus tidak memerlukan 6.000 tahun yang akan datang, karena mereka saat ini tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan, karena orang mati tidak tahu apa-apa. Dan bagi mereka yang telah beristirahat di dalam Tuhan, kedatangan Kristus tidak lebih dari sesaat setelah kematian mereka. Dan ini sangat segera, bukan? Kita tidak tahu kapan Dia akan kembali, tetapi jangan pernah lupa, ketika Yesus telah menjanjikannya bahwa Ia akan datang kembali, Dia akan melakukannya. Setiap hari yang berlalu membawa kita satu hari lebih dekat pada kemunculan yang mulia dari Tuhan Yesus Kristus di awan-awan surga. Walaupun kita tidak tahu kapan Ia akan kembali, kita bisa pastikan bahwa Ia akan datang, dan itulah yang paling penting. Mari kita terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Apakah kita abadi? Yohanes 6 ayat 54 menyatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus menyoroti 3 konsep tentang kehidupan kekal di rumah ibadat di Kapernaum. Yang pertama, Dia adalah roti yang memberi hidup kepada dunia. Ialah roti hidup. Yesus menyampaikan dirinya sebagai aku adalah aku yang agung dari perjanjian lama. Kita mendapatkan hidup yang kekal dengan percaya kepadanya, dan kita akan menerima hidup yang kekal pada saat kebangkitan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka upah dosa ialah maut, sehingga manusia harus mengalami kematian. Tetapi Yesus menjadi pengganti bagi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib dan memberikan pengharapan kehidupan kekal. Itulah sebabnya hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan. Bahkan mereka yang percaya kepada Yesus tunduk pada kematian pada saat ini, tetapi kita akan menerima kekekalan ketika kita dibangkitkan. Karena itu, mereka yang tidak percaya kepada Yesus tidak abadi dan tidak akan pernah ada. Tanpa Kristus, seseorang tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tetapi bahkan setelah menerima Kristus dan memiliki jaminan hidup kekal, kita terus untuk saat ini menjadi manusia fana, dan karena itu tunduk pada kematian alami. Tetapi pada kedatangan Yesus yang kedua, Yesus akan menghidupkan umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dari jerih lelah. Dan pada waktu itu Ia akan memberikan kepada umat-umat Tuhan karunia hidup yang kekal yang sudah menjadi milik kita. Keabadian adalah suatu pemberian yang diberikan kepada mereka yang mengambil roti hidup hari ini. Sudahkah kita mengambil Kristus menjadi bagian di dalam kehidupan kita saat ini? Apakah kita perlu dibangkitkan? 1 Tesalonika 4 ayat 13 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus ingin orang Tesalonika mengetahui kebenaran tentang mereka yang meninggal. Di sana dikatakan bukan berarti tidak berduka cita, tidak menangis, tetapi jangan berduka cita sama seperti dengan orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena di dalam Kristus ada pengharapan kebangkitan. Mereka yang mempertahankan tentang kebakaran jiwa menggunakan ungkapan mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, untuk menegaskan bahwa jiwa orang mati akan datang bersama Yesus untuk menerima tubuh fisik mereka. Dan pandangan ini keliru. Jika pandangan mengenai kebakaran jiwa ini benar, mengapa mereka perlu dibangkitkan? Jika mereka sudah bersama Yesus, mereka tidak perlu dibangkitkan dan naik ke surga untuk bersamanya. Harapan kebangkitan akan menjadi sia-sia jika mereka yang telah meninggal sudah hidup bersama Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan bahwa mereka yang telah meninggal, saat ini mereka masih ada di dalam kuburan. Tidak ada yang langsung pergi ke surga ketika meninggal,
tetapi mereka beristirahat dari jerih lelah, menunggu Yesus datang dan akan dibangkitkan kembali. Dan ini merupakan pengharapan kita. Penghiburan saudara dan saya ada di dalam kebangkitan, karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia akan membangkitkan umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dari jerih lelah mereka manakala Tuhan datang kembali. Apakah kita akan diangkat secara rahasia? Matius 24 ayat 40 mengatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa maksudnya ini? Banyak orang Kristen percaya pada pengangkatan rahasia yang seharusnya terjadi sebelum kedatangan kedua, ketika umat percaya akan diubahkan dan dibawa kepada Yesus, sementara orang-orang lain akan tetap tinggal di bumi. Ini didasarkan pada interpretasi 1 Korintus 15 ayat 51 dan teks-teks lainnya. Tetapi apakah benar seperti itu? Namun, Paulus sangat jelas tentang kapan orang-orang mati dan orang-orang kudus yang hidup akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 menyatakan, bunyi nafir yang terakhir akan mengumumkan peristiwa itu, dan Tuhan sendiri akan memanggil orang mati. Dan ini terlalu ramai untuk menjadi acara secara rahasia. Dengan kata lain, ketika bunyi nafir yang terakhir, Tuhan akan membangkitkan mereka yang telah mati di dalam Tuhan. Dan ini merupakan reuni akbar yang akan terjadi. Dan ini bukan secara rahasia, tetapi banyak orang yang akan terlibat di dalam peristiwa ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, baik yang hidup maupun yang dibangkitkan akan diangkat. Bukan diangkat secara rahasia, tetapi mereka yang hidup maupun yang dibangkitkan yang telah mati di dalam Tuhan, yang setia kepada Tuhan, akan diangkat bersama-sama menuju kerajaan sorga. Peristiwa ini tidak disebut pengangkatan, tetapi kedatangan Tuhan. Kedatangan kedua akan terlihat oleh semua manusia yang hidup, dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Yesus kembali. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa perjumpaan yang paling menakjubkan yang pernah ada. Dan ini merupakan peristiwa sukacita yang besar yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan sepanjang zaman, baik yang hidup maupun yang mati yang telah dibangkitkan. Dan kita akan bergembira bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidakkah kita merindukan pengharapan ini terrealisasi di dalam kehidupan saudara dan saya? Mari kita terus setia kepada Tuhan, karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.